Anda sudah mencoba segalanya, bukan? Meditasi terbimbing, visualisasi cakra ajna, kristal yang diletakkan di dahi, mantra yang diulang-ulang hingga pikiran Anda lelah. Namun, tidak ada, sama sekali tidak ada, yang terjadi. Mungkin sedikit kesemutan, tekanan, atau bahkan beberapa warna yang terlihat sekilas ketika Anda menutup mata rapat-rapat. Tetapi jauh di lubuk hati, Anda tahu itu tidak nyata. Itu bukan yang dijanjikan kepada Anda. Mata ketiga Anda tetap tertutup, dan Anda terus hidup dalam realitas terbatas yang sama. Ingin tahu mengapa? Karena semua yang Anda pelajari tentang membuka mata ketiga itu salah. Itu adalah informasi yang terdistorsi dan disederhanakan, dipasarkan untuk menjual kursus dan buku. Elena Blavatsky menghabiskan bertahun-tahun belajar dengan para master ilmu gaib Tibet dan India serta pusat energi halus, dan apa yang dia temukan tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda lihat di media sosial. Mari kita perjelas, Blavatsky tidak menulis puisi ketika dia menulis tentang mata ketiga. Ia sedang menjelaskan anatomi okultisme, proses fisiologis tubuh eterik, dan mekanisme tepat untuk mengaktifkan kelenjar halus. Namun, tidak ada yang memberitahu Anda hal ini karena lebih mudah menjual gagasan bahwa niat baik dan persiapan spiritual sudah cukup untuk terjadinya mukjizat. Yang benar adalah, cakra bukanlah konsep abstrak yang melayang-layang di suatu tempat. Cakra adalah pusat fisik dalam tubuh halus Anda, yang merespons kondisi spesifik dan proses mekanis seakurat hukum fisika. Jika Anda mengabaikan hukum-hukum ini, Anda dapat bermeditasi seumur hidup. Mata ketiga Anda tidak akan terbuka. Lebih buruk lagi, pembukaan yang dipaksakan dan prematur dapat membahayakan kesehatan mental Anda. Tenang, kita akan sampai ke sana. Pertama, pahami ini. Kebohongan besar yang membuat Anda buta bukanlah tentang tekniknya, tetapi tentang sifat dasar mata ketiga itu sendiri. Anda telah diyakinkan bahwa cakra ajna terbuka pada tingkat spiritual tertentu. Ini salah. Blavatsky menjelaskan dengan jelas, mata ketiga adalah kelenjar yang mengalami atrofi dalam tubuh eterik. Ya, atrofi. Kelenjar ini berfungsi penuh pada ras manusia purba, sebelum umat manusia sepenuhnya tenggelam dalam materialitas. Seiring tubuh fisik kita menjadi lebih padat dan kesadaran kita beralih ke dunia luar, kelenjar ini kehilangan fungsinya. Saat ini, ia tertidur, mengeras, tertutup oleh racun fisik dan mental selama beberapa dekade. Memvisualisasikan cahaya ungu tidak akan membangkitkannya. Anda mencoba mengaktifkan sesuatu tanpa memahami apa sebenarnya itu. Mata ketiga bukanlah cakra abstrak, itu adalah kelenjar pineal yang beroperasi pada kapasitas halusnya. Rahasia pertama yang tidak diungkapkan siapapun kepada Anda, kelenjar pineal hanya aktif ketika kelenjar pituitari sudah bergetar pada frekuensi yang tepat. Anda mencoba membuka pintu yang salah. Semua orang mengetuk kelenjar pineal dengan harapan akan terbuka sendiri. Ia tidak akan pernah terbuka tanpa mengikuti urutan yang tepat. Pertama, bangkitkan kelenjar pituitari yang terletak di belakang pangkal hidung, di antara alis. Ketika berfungsi pada tingkat eterik, ia mengirimkan impuls listrik ke kelenjar pineal, membangkitkannya dari tidur panjangnya selama ribuan tahun. Jadi mengapa upaya Anda gagal? Karena Anda melakukan semuanya dengan salah. Tekanan yang terasa di dahi selama meditasi bukanlah pembukaan mata ketiga, melainkan ketegangan otot. Memusatkan energi di permukaan, di mana tidak ada pusat okultisme sejati, hanya menciptakan penumpukan prana di kulit dan otot wajah. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang mengalami sakit kepala setelah meditasi mata ketiga yang berkepanjangan. Blavatsky belajar dari para mahatma bahwa kebangkitan pusat-pusat halus tidak hanya bergantung pada kemauan, tetapi juga pada kondisi fisik dan kimia tertentu. Pertama, kemurnian sistem saraf. Jika saraf Anda lelah karena stres, pola makan yang buruk, kurang tidur, atau stimulasi berlebihan, meditasi tidak berguna, prana tidak mengalir dengan benar. Kedua, keseimbangan nadi Ida dan Pingala. Saluran-saluran halus ini membawa energi bulan dan matahari sejajar dengan tulang belakang. Jika aliran ini tidak seimbang, sushumna pusat tidak terbuka, kundalini tidak naik,
dan tidak ada pusat energi yang lebih tinggi yang diaktifkan. Tidak ada jalan pintas, ini adalah sebuah rangkaian. Yang benar-benar penting adalah apa yang diajarkan Blavatsky dalam Isis Unveiled. 3 organ fisik di otak memiliki titik-titik yang sesuai di tubuh eterik. Kelenjar pituitari, kelenjar pineal, dan pusat ketiga, aljore, di dasar tengkorak. Ketiganya membentuk segitiga kekuatan, dan aktivasi sebenarnya dari mata ketiga bergantung pada fungsi penuh segitiga ini. Keheningan mental absolut, tubuh dalam keadaan istirahat tetapi sadar, pernapasan berirama, dan konsentrasi searah, ini sangat penting. Peringatan, memaksa pembukaan prematur sangat berbahaya. Hal itu menciptakan celah dalam perisai pelindung Anda dan menarik entitas dari bidang astral yang lebih rendah. Anda mungkin melihat penglihatan, tetapi itu ilusi dan parasit. Bidang astral tidaklah jauh, ia menempati ruang yang sama dengan dunia fisik tetapi bergetar berbeda, dihuni oleh entitas dari segala jenis. Aktivasi yang tidak teratur membuat Anda terlihat oleh mereka, dan beberapa di antaranya menampilkan diri sebagai pemandu spiritual, menguras energi hidup Anda. Blavatsky langsung mengatakan, 90% orang yang percaya bahwa mereka telah membuka mata ketiga mereka hanya terobsesi dengan entitas-entitas ini. Hanya 10% yang mencapai kewaskitaan sejati. Jadi, bagaimana Anda melanjutkan dengan benar? Pertama, berhenti mencari pengalaman. Fenomena muncul sebagai produk sampingan dari pemahaman, bukan sebagai tujuan. Kedua, sucikan tubuh halus Anda. Setiap pikiran negatif menciptakan bentuk yang menghalangi energi. Ketiga, praktikkan pranayama yang benar. Ritme spesifik yang menyeimbangkan hida dan pingala. Tarik napas selama 4 hitungan, tahan selama 2 hitungan, hembuskan napas selama 4 hitungan, kosongkan selama 2 hitungan. Lakukan ini selama 20 menit sehari. Ini menyinkronkan arus energi yang berlawanan dan secara alami membuka saluran pusat. Keempat, fokuskan perhatian pada kelenjar pituitari di dalam tengkorak, tanpa memvisualisasikan cahaya atau warna apapun. Awalnya, perubahannya halus. Kelenjar pituitari mulai bergetar lebih cepat, siklus tidur Anda bergeser, Anda mengalami kesadaran penuh pada pukul 3 pagi, peningkatan sinkronisitas, dan pelepasan emosional. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa impuls mulai mencapai kelenjar pineal. Kewaskitaan benar-benar dimulai. Anda merasakan keadaan emosional, niat, dan energi orang lain, bukan melalui membaca pikiran, tetapi dengan merasakan medan energi mereka. Hal pertama yang Anda lihat bukanlah cahaya, tetapi bayangan. Bentuk pikiran negatif, entitas parasit. Anda memahami mengapa Blavatsky mengatakan bahwa sebagian besar umat manusia dipenjara oleh ciptaan mental mereka di alam astral. Dengan mata ketiga yang terbuka, Anda memikul tanggung jawab. Setiap pikiran menciptakan realitas, setiap emosi baik menyejahterakan atau menghambat evolusi. Tidak ada netralitas. Mata ketiga yang terbuka adalah beban, sebuah tanggung jawab. Benar-benar terbangun, Anda melihat karma sebagai mekanisme sebab dan akibat, bukan sebagai hukuman abstrak. Anda kehilangan ilusi, pemisahan, waktu linear, dan identitas pribadi. Ego mati, kesadaran yang lebih tinggi terbangun, dan kewaskitaan berkembang secara bertahap. Blavatsky menetapkan 2 mode operasi, kewaskitaan sukarela, yang diarahkan secara sadar, dan kewaskitaan tidak sukarela, yang berbahaya tanpa kendali. Banyak peramal yang berbakat hancur karena kurangnya penguasaan, tidak mampu menutup apa yang telah mereka buka. Hanya latihan yang ketat di bawah pengawasan seorang guru yang memungkinkan seseorang untuk menghindari jebakan ini. Bagi mereka yang siap, instruksi tersembunyi di antara baris-baris bukunya. Suara keheningan bukanlah puisi, itu adalah manual teknis. Setiap aforisme bersifat praktis. Keinginan harus berhenti mengendalikan perhatian. Kesadaran harus bangkit di sushumna dan menyatu dengan kesadaran universal. Ketika mata ketiga terbuka sepenuhnya, semuanya berubah, Anda tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sebelumnya. Anda melihat penderitaan manusia, kekerasan, dan kesengsaraan,
dan merasakan belas kasihan sekaligus kejelasan yang tanpa ampun. Setiap manusia harus terbangun sendiri. Guru sejati menanam benih yang akan tumbuh pada setiap orang ketika mereka siap. Blavatsky mengatakan bahwa hanya ada dua jenis manusia, mereka yang tidur dan mereka yang terbangun. Di antara keduanya, tidak ada jalan tengah. Mata ketiga yang terbuka menandai mereka yang telah memilih untuk terbangun, apapun harganya. Ilusi lebih mahal daripada kebenaran, ketidaktahuan lebih menyakitkan daripada pengetahuan, dan hidup buta lebih buruk daripada mati melihat. Di luar kebangkitan awal dan persepsi medan energi, ada tingkatan yang digambarkan Blavatsky tetapi hampir tidak diajarkan oleh siapapun, integrasi penuh mata ketiga ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang melihat yang tak terlihat atau merasakan bidang astral. Ini tentang mengembangkan kesadaran yang begitu halus sehingga memengaruhi setiap keputusan, setiap tindakan, setiap hubungan. Anda mulai memahami pola tersembunyi di balik peristiwa dunia, mengantisipasi konsekuensi dari pilihan kolektif dan individu, dan merasakan arah yang diambil oleh kesadaran manusia secara keseluruhan. Tingkat ini bukanlah sihir, ini bersifat matematis dan vibrasional. Anda merasakan aliran sebab dan akibat, seolah-olah dunia terus-menerus berbicara kepada Anda melalui sinyal-sinyal halus. Sinkronisitas menjadi begitu tepat sehingga Anda tahu, bahkan sebelum Anda berpikir, apa yang perlu Anda lakukan. Tetapi waspadalah, kekuatan ini menuntut integritas. Setiap pikiran yang tidak murni, setiap emosi yang tidak terkendali mengganggu aliran ini, dan alam semesta segera mencerminkan konsekuensinya kembali kepada Anda. Ini adalah hukum yang ketat, kesadaran Anda yang terbuka menjadi cermin yang tepat dari niat terdalam Anda. Dan inilah poin penting yang hanya sedikit orang pahami. Mata ketiga bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses. Bahkan setelah bertahun-tahun berlatih, pembelajaran terus berlanjut. Anda mulai merasakan struktur tak terlihat dalam masyarakat, dinamika energi suatu tempat, dan bagaimana emosi kolektif membentuk realitas. Anda merasakan penderitaan dan kegembiraan dunia, bukan melalui empati yang dangkal, tetapi melalui keterlibatan yang sadar. Anda menjadi, setiap saat, aktor dan pengamat secara bersamaan. Blavatsky memperingatkan. Tingkat kesadaran ini langka dan menuntut disiplin yang sangat tinggi. Ada risiko konstan berupa kesombongan, daya tarik terhadap kekuasaan, dan gangguan oleh fenomena. Para master sejati memperingatkan, jika ego Anda mengambil kendali, bahkan kewaskitaan yang halus pun menjadi jebakan. Menguasai mata ketiga tidak diukur dari jumlah penglihatan atau cahaya yang Anda rasakan, tetapi dari kejelasan pilihan Anda, ketenangan tindakan Anda, dan altruisme Anda yang tenang. Dan hal yang paling menarik, begitu Anda mencapai tingkat ini, Anda mulai secara halus memengaruhi orang lain tanpa bermaksud melakukannya. Medan energi Anda menjadi getaran yang menginspirasi, menenangkan, atau mengangkat semangat orang-orang di sekitar Anda. Ini bukan manipulasi, bukan kontrol. Ini adalah hasil murni dari kesadaran yang disempurnakan yang beroperasi selaras dengan hukum universal. Anda menjadi mercusuar hidup di tengah bayang-bayang ilusi kolektif. Disinilah letak kekuatan sejati mata ketiga. Ini bukan tentang pertunjukan, bukan tentang pengakuan. Ini tentang tanggung jawab, kejernihan, dan tindakan sadar. Dan jika Anda memilih jalan ini, Anda tidak akan pernah sama lagi. Anda memasuki keadaan di mana setiap momen adalah pembelajaran dan pengajaran, di mana melihat menjadi pemahaman, dan pemahaman menjadi tindakan dengan ketelitian halus yang melampaui bidang materi. Yang hampir tak seorang pun berani ungkapkan adalah bahwa membuka mata ketiga bukanlah sekadar kebangkitan persepsi halus. Itu adalah gerbang menuju tanggung jawab mutlak. Begitu Anda mulai melihat melampaui tabir, pikiran Anda menjadi penerima yang konstan. Setiap emosi, setiap pikiran, setiap niat orang-orang di sekitar Anda menjadi dapat dirasakan. Anda merasakan kebohongan sebelum diucapkan, Anda merasakan ketakutan tersembunyi, dan bahkan manipulasi bawah sadar orang lain menjadi terlihat. Namun kekuatan ini datang dengan harga yang mahal. Sebagian besar pencari mata ketiga gagal karena mereka mengacaukan pengetahuan dengan penguasaan.
Mempersepsikan tanpa pemahaman mengarah pada obsesi, dan obsesi menarik energi parasit yang menguras kekuatan hidup Anda. Anda bisa menjadi apa yang disebut Blavatsky sebagai peramal yang terperangkap. Seseorang yang melihat tetapi tidak mengendalikan apapun, seorang tawanan penglihatan yang mengaburkan penilaian, kesehatan mental, dan keseimbangan emosional mereka. Kebangkitan sejati melibatkan belajar untuk menyaring. Penglihatan halus tidak dimaksudkan untuk memuaskan rasa ingin tahu Anda, tetapi untuk menyempurnakan daya penghakiman dan belas kasih Anda. Anda mulai memahami bahwa setiap tindakan manusia, setiap pemikiran kolektif, berdampak pada jalinan energi dunia. Anda merasakan penderitaan, kebencian, dan kebingungan, tetapi Anda belajar untuk merespons dengan kejernihan, bukan emosi. Disinilah letak kekuatan sejati, melihat dengan jelas tanpa terjerumus ke dalam kekacauan yang Anda amati. Mata ketiga, ketika terintegrasi sepenuhnya, mengubah persepsi Anda tentang waktu dan ruang. Anda melihat sebab sebelum akibat, dan Anda merasakan siklus tak terlihat yang mengatur kehidupan. Tetapi Blavatsky menegaskan, ini bukanlah kekuatan super untuk dimainkan atau diimpresi, ini adalah disiplin yang konstan. Setiap pikiran yang tidak murni, setiap dorongan egois, setiap gangguan mental mengganggu aliran ini. Bidang kesadaran Anda menjadi cermin yang tepat dari niat terdalam Anda. Dan inilah kebenaran utama yang hanya sedikit orang berani bagikan. Setelah terbangun ke tingkat ini, Anda tidak dapat lagi mengabaikan dampak tindakan Anda. Anda menjadi bertanggung jawab tidak hanya atas evolusi Anda sendiri, tetapi juga atas bagaimana Anda memengaruhi dunia di sekitar Anda. Mata ketiga bukanlah permainan, bukan piala. Ini adalah alat hidup yang menuntut integritas, kemurnian, dan ketekunan. Dan mereka yang memahami hal ini menemukan bahwa kewaskitaan sejati bukanlah tentang melihat hantu atau cahaya, tetapi tentang memahami kebenaran di balik setiap ilusi, dan bertindak selaras dengannya.